itu apa, kemudian durasinya, permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Ya. Ta'rifun nifas. An-nifas lughatan al-wiladah. Ya. Nifas secara bahasa itu melahirkan. Wa syar'an huwa adam al-kharij ba'da faragir rahimi min jami'il hamli. Secara syariat, nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Wa qabla inqida'i aqallit tuhri minal wiladah. Dan sebelum adanya jeda 15 hari ya, dari pasca melahirkan. Dan sebelum adanya jeda ya 15 hari pasca melahirkan. Ulangi, secara syariat itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan ya, seluruh kehamilan. Maksud jami di sini tuh gak cuma bayinya ya teman-teman, ari-arinya lah, semuanya. Dan sebelum adanya jeda 15 hari pasca melahirkan. Nah, itu definisi nifas secara bahasa dan syara. Sekarang durasinya. Wa qal zamanin nifas lahdzatun. Minimal nifas itu adalah sebentar atau sesaat. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Paling banyaknya itu adalah 60 hari. Wa ghalibuhu, dan normalnya adalah 40 hari. Wa huma ai asittuna wal arbaun ya. Mahsuban minal wiladah, yaitu dihitung dari sejak melahirkan. Ya. Jadi angka tadi maksimal 60 ya kan, rata-ratanya 40 itu dihitung dari ya sejak melahirkan ya. Intinya setelah bayi dan ari-arinya semuanya keluar baru dihitung nifas. In kharaja aqibal walad dam. Ketika bayi sudah keluar dan kemudian keluar darah. Nah, dam di sini itu adalah darah nifas. Amma idalam yakhruj ya aqibahu dam. Tapi kalau setelah bayi keluar itu tidak ada darah, wa ta'akhkhara asyrata ayyam masalan, ya misalkan sampai habis bayinya keluar ya, enggak ada darah sampai 10 hari. Ya. Fa innaha fi hadhil asyratil ayyam hukmuha hukmut tahirat. Maka 10 hari yang tidak ada darah apa-apa ini dia seperti halnya perempuan suci pada umumnya. Fatalzamuhu ala ibadah wa ghairu dzalika. Maka dia wajib beribadah ya, dan yang lainnya. Fatakunu sittin mahsubatun minal wiladah adadan la hukman. Maka penghitungan masa nifas itu dihitung dari sejak melahirkan ya. Inilah yang disebut secara adadnya ya, la hukman. Sebentar ya. Amma idza lam yakun yakbaw damun wa ta'akhkhara 10 ayyam fa innaha fi hadhihi 10 ayyam hukmuha mutahhirat fatalzamu ibadah wa ghairu. Oh gini teman-teman. Tadi kan dibilang misalnya ada seorang ibu dia hamil ya, kemudian di tanggal 1 nih ibunya ini melahirkan. Habis bayinya keluar, semuanya keluar. Kan darah nifas itu harus nunggu rahim kosong dulu, ya kan? Jadi kalau ada darah bareng sama bayi atau sebelum bayi itu keluar itu bukan darah nifas namanya. Ya. Terus darah apa dong? Darah dari sihadah atau kemarin disebutnya darah apa? Darah tempun. Nah di sini katanya kalau misalkan setelah bayi keluar itu tidak ada darah ya sampai 10 hari, kan tadi dibilangnya harus seperti perempuan suci pada umumnya ya, harus ibadah. Nah di sini dibilang fatakunu sittin ya, maka ya hitungan masa nifas misalkan 60 tadi itu terhitung dari sejak melahirkan secara adat. Secara bilangan, lah hukman. Ya. Bukan secara hukman. Hukman itu berarti hukman itu terhitung sejak memang darah itu keluar. Paham enggak? Contoh nih, hari tanggal 1 sampai tanggal 1 melahirkan kan harusnya nifasnya di tanggal 1 juga ya. Tanggal 1 habis melahirkan sampai tanggal 10 itu darah enggak ada keluar. Baru keluar di tanggal 11 ya. Kalau secara adat itu ibu ini nifasnya itu udah 10 hari, paham nggak? Tapi kalau secara hukman, ibu ini ya baru nifas sehari di tanggal 11, paham? Gitu ya. Nah, makanya di sini ya perhitungan masa nifas itu dari segi adat, bukan dari segi hukman.
paham nggak? Oke lah, misalkan secara prakteknya ibu itu kan tetap ibadah ya, cuman nanti dibedakan kalau secara adat tetap terhitung dari sejak melahirkan ya, tapi kalau secara hukuman sejak memang ada darah yang keluar kayak gitu. Contohnya yang tadi pasca melahirkan dari tanggal 1 ya sampai 10 hari ini nggak ada darah ya, baru keluar darah di tanggal 11. Kalau secara adat tetap ibu itu sudah nifas kemarin setelah melahirkan udah 10 hari tambah hari itu 11 berarti udah 11 hari nifas min haisul adad. Tapi kalau min haisul hukum ya, namanya hukum itu berkaitan dengan si ibu ini sholatkah atau tidak ya kan. Tapi kalau secara hukum ibu ini tuh sebetulnya nifasnya baru di tanggal 11 itu, baru sehari. Nah gimana cara kita mengkalkulasikan nanti sampai selesai nifasnya itu ya, tetap terhitungnya itu dari apa namanya awal, yaitu dari setelah dari min haisul adad tadi. Contoh nih, misalkan ibu ini tanggal 1 sampai tanggal 10 nggak keluar darah, tanggal 11 sampai tanggal, biasanya kalau nifas tuh lama ya, tanggal sampai tanggal 10 bulan kedua ya, itu selesai, berarti kan 40 hari ya, 40 hari tamam. Nah kalau secara adat, itu ibu ini nifasnya 40 hari. Tapi kalau secara hukman, ibu ini nifasnya berapa hari? 30. Tapi tetap kalau untuk menentukan ibu ini nifas berapa hari? 40. Karena dihitungnya min haisul adad. Paham ya? Jadi hukman di sini itu hanya untuk menentukan oh ibu ini ya 10 hari ini ya harusnya tetap sholat, tetap apa namanya ibadah kayak gitu. Itu aja. Paham ya? Ada yang masih bingung? Jadi kan tadi kan nggak keluar darahnya. Iya. Ya, itu dia sholat. Iya harus sholat. Karena secara hukum seperti perempuan suci pada umumnya kan. Jadi dia harus tetap sholat karena nggak ada darah kayak gitu. Nanti kalau misalkan nih tanggal 11 keluar darah ya, kan itu masih fi zamanil nifas. Ibu ini kalau misalkan keluar darah jangan sholat karena lagi nifas, memang keluar darah gitu kan. Cuma nanti kalau misalkan ditanya ibu nifasnya berapa hari, tetap terhitungnya dari sejak melahirkan tadi. Wala yusamma nifasan illa idza faragha rahim min jamil hamli. Tidak disebut darah nifas kecuali ya rahim itu sudah kosong dari kehamilan. Jadi contohnya ya teman-teman, bayinya udah keluar, apa sih bahasa medisnya bukan ari-ari, apa namanya teman-teman? Ya, plasentanya itu masih di dalam. Terus ada darah keluar, bukan nifas. Ya, bukan nifas, itu bukan darah nifas tapi darah istihadah. Darah nifas itu pokoknya udah keluar semua isi-isi rahim dan keluar darah, nah itu baru namanya darah nifas. Fadam al-kharij lil hamil bisa babil wiladah qabla infisali jamil hamli. Maka katanya darah yang keluar dari perempuan hamil karena sebab melahirkan sebelum ya, infisal itu terpisah ya, sebelum isi rahim itu keluar ya, maksudnya terpisah dari rahim artinya sudah keluar. Wa in ta'addada ya, meskipun banyak anerohim yusamma talqon, ini udah kita bahas ya, darah talqun atau darah istihadah. Wa hukmuhu kadamil istihadah, hukumnya seperti darah istihadah. Fa yalzamu fihi at-ta'si wa tahara wa shalah. Maka dia tetap ya nanti pakai pembalut, kemudian toharo dan wajib sholat. Ini mungkin keadaannya kalau jedanya lama ya teman-teman. Kan ada tuh kayak misalkan pembukaan kan lumayan lama ya. Kalau misalkan sampai keluar darah, contohnya misalkan darahnya kalau sampai 24 jam lebih kan namanya darah istihadah ya. Tapi kalau misalkan mohon maaf, kalau misalkan tidak disertai kontraksi itu namanya darah haid kalau melebihi 24 jam. Tapi kalau disertai kontraksi dan keluar darah kan namanya haid itu tidak dalam keadaan sakit ya. Kalau misalkan disertai kontraksi dan keluar darah maka itu namanya darah talqun dan kalau jedanya lama si ibu ini harusnya sholat kayak gitu. Terus gimana dong kalau misalkan dia nggak kuat gitu ya, maksudnya belum melakukan sholat itu, udah nanti setelah melahirkan, setelah nifas selesai diqodho kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari darah talqun ini langsung dia mau ngeden misalkan kan, ya itu kan waktunya jedanya sedikit tuh. Jadi masih bisa sholat. Tapi kayak gini, tidak bisa sholat. Cuman kayak gini teman-teman, kalau misalkan nih si ibu ini itu misalkan di waktu zuhur ya, di waktu zuhur ini keluar darah, tapi darahnya darah talqun dan itu kan darah istihadah, harusnya tetap sholat kan di waktu zuhur.
dan misalkan dia lagi kontraksi, lagi pembukaan kayak gitu. Cuman jaraknya itu nggak jauh dari dia melahirkan, tapi dia ada di waktu zuhur. Nanti setelah masa nifas selesai itu tetap dia harus mengkodok sholat zuhur itu tadi, kayak gitu ya. Karena kebolehan dia tidak sholat itu ya setelah nifas kayak gitu. Sebelum itu ya dia tetap wajib sholat kayak gitu. Wa hukmuhu kal misyati fa yazmu fi tansibat wa sholat wala yahrumu alaiha ma yahrumu al haid hatta waqti. Dan dia tidak diharamkan wala yahrumu alaiha ma yahrumu al haid. Jadi dia tidak diharamkan sebagaimana perempuan haid gak boleh dilakukan sampai berhubungan. Tapi kebayang ya, lagi apa namanya mau bersalin sempat-sempatnya berhubungan kayak gitu sih. Atau wati. Amma ma yakhruju la bisa babil wiladah fa haidun bi syartihi. Adapun darah yang keluar bukan karena sebab melahirkan, maka itu namanya darah haid dengan syaratnya. Ingat ya, syarat haid kemarin itu udah disebutkan 4. Yang pertama yaitu sudah mencapai usia minimal haid berapa tahun? 9 tahun, Maria takribiyah. Yang kedua, darahnya itu tidak kurang dari 24 jam. Kalaupun mufarrok atau goir mutasil itu terhitung dalam rentang waktu berapa hari? 15 hari. Ya. Itu jadi harus sesuai syaratnya ya. Kemudian lakin lobtada biha al haid. Tapi kalau misalkan nih, si ibu hamil ini dia memang contoh nih ya, awal kandungan 9 bulan itu dia haid, tsumma ibtada'at al-wiladah. Kemudian bersambung dengan melahirkan. In sahaba 'ala talqi ya hukmal haid. Maka darah yang katanya darah talqun itu juga kalau misalkan sebelumnya haid, dia termasuk darah haid juga. Jadi gini, ibu ini oke 9 bulan aja lah ya, karena setelah itu dia melahirkan. Ibu ini dia sudah 5 hari haid kayak gitu. Habis itu besoknya melahirkan. Nah, sebelum melahirkan itu biasanya ada darah kan. Cuma memang darahnya bersambung dengan 5 hari haid dia sebelumnya. Maka ya yang disebut darah talqun ini juga termasuk darah haid. Paham ya? Aslinya bukan darah talqun, karena darah talqun itu sendiri termasuk darah istihadah. Ya, ini ingin menjelaskan mu'alif kalau bahwasanya kalau sebelumnya dia haid ya dan bersambung dengan melahirkan, ya sudah, itu semuanya adalah darah haid, dan setelah melahirkan namanya darah nifas. Kama taqaddamat al-isyarah ilaihi fi faslil mustahadun. Jadi intinya teman-teman, darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahimnya kosong dari kehamilan. Tapi gimana kalau misalkan yang keluar bukan bayi, ya misalkan ibu-ibu yang keguguran kayak gitu, atau nuzubillah ada orang yang melakukan aborsi gitu kan, terus keluar darah, itu juga sama ya, disebutnya dengan darah nifas. Jadi darah nifas itu tidak selalunya yang keluar bayi ya, bisa dia misalkan segumpal daging, segumpal darah gitu ya. Bahasa Arabnya segumpal daging apa? Hah? Mudghah. Kalau segumpal darah? Alaqah. Oke. Walhasil annahu la yatahaqqaq kaunuhu nifasan illa bi arba'ati syurut. Nah, di sini katanya tidak disebut sebagai darah nifas kecuali memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, an yakuna khurujuhu ba'da faragir rahim, keluarnya setelah kosongnya rahim. Walau alaqatan aw mudghatan, ya, yang tadi. Meskipun itu segumpal darah atau segumpal daging. Qalat qabilatun innahuma aslun adami. Tapi hal ini yang memang dikatakan oleh ahlinya. Qabilah di sini tuh yang ahlinya ya. Berarti siapa ahlinya? Dokter kan? Dokter kandungan bilang misalkan innahuma ai inna al-alaqah awil mudghah itu aslun adami. Maksudnya ini akan menjadi bayi. Apalagi kan kalau mungkin kalau segumpal daging atau segumpal darah kan belum tentu itu bayi kan. Nah, yang tahu itu akan menjadi bayi siapa? Ya dokter gitu kan. Nah, itu. Kedua, an yakuna qabla inqida'i 15 yauman min faragir rahim. Hendaknya darah itu ya keluar sebelum ada jeda 15 hari dari sejak kosongnya rahim. Fa in kana ba'da inqida'i 15 yauman falaysa binifasin wa innama huwa haid. Nah, tetapi itu haid. Contoh kayak gimana? Lagi ya, tanggal 1 ibu ini melahirkan, terus nih setelah melahirkan itu misalkan tanggal 1, tanggal 2 ada darah nifas ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti hari keberapanya? 17 kan? Udah 17 hari
udah 17 hari, kemudian hari ke-18-nya ada darah. Jadi 2 hari darah, 15 hari suci, terus ada darah lagi. Jadi ada infido khamsata asyar. Infido itu ada jeda ya, jeda 15 hari. Nah, gimana kalau ada sampai ada jeda 15 hari? Maka darah yang kedua itu bukan lagi darah nifas, tapi darah haid. Nah, makanya nanti teman-teman kalau misalkan melihat saudara atau ibu kita sendiri atau misalkan mereka tanya sama kita, misalkan dia lagi masa nifas, ternyata sempat berhenti gitu kan, berhentinya sampai 15 bahkan kan 20 gitu, lebih dari 15, maka ketika keluar lagi darah itu namanya darah haid, bukan lagi darah nifas gitu ya. Cuman kan kalau dari segi hukumnya sama aja ya, maksudnya sama-sama nggak sholat dan nggak puasa ya, itu aja. Tapi nanti kalau misalkan pas di bulan Ramadan, ibunya wajib qada puasa. Kemudian, nah sebelum masuk ketiga, nih saya tanya, kalau misalkan nih tanggal 1, tanggal 2 keluar darah ya, habis itu jeda, tapi jedanya cuma 14 hari. Habis itu keluar lagi darah, darah terakhir darah apa? Gitu ya. Jadi meskipun cuma beda sehari, hukumnya beda. Terus mereka 2 hari habis melahirkan, 2 hari nifas, jedanya 5 hari, terus keluar lagi darah, darahnya darah apa yang terakhir? Nifas. 2 hari nifas, ya setelah melahirkan, kemudian jedanya 16 hari, terus keluar lagi darah, darah terakhir darah apa? Haid. Paham ya? Sekarang nomor 3. An la yatakhalal bainad dam al awal wa tsani aqall tuhrin. Ini mirip dengan nomor kedua, teman-teman. Mirip, apa yang mirip? Karena sama-sama tidak boleh ada jeda 15 hari antara darah pertama sama darah kedua ya. Jangan sampai terjeda ya antara darah pertama dengan darah kedua, itu minimal suci. Fa in takhalala bainahuma dzalika fatsani laisa nifasan. Jadi mirip ya, sama. Bedanya apa? Bedanya kalau nomor 2 itu setelah melahirkan atau dekat-dekat pasca melahirkan. Kalau yang nomor 3 itu tengah-tengah. Misalkan udah sebetulnya yang tadi contoh saya 2 hari nifas itu, maaf ya, contohnya nomor 3. Kalau yang nomor 2 itu setelah bayi keluar itu memang nggak ada jeda. Tapi misalkan tanggal 1 sampai tanggal 15 itu nggak ada darah. Tanggal 16 itu ada darah. Makanya itu darah haid ya, teman-teman. Jadi yang tadi di awal mengenai penghitungan al-adat sama hukum itu nggak sampai 15, paham kan? Jadi tadi kan dibilang ibu ini tanggal 1 melahirkan, tapi nggak ada darah sampai 10 hari ya. Keluar lagi tanggal 11. Kan tadi dikatakan kalau min haisul adat ibunya udah 10 hari nifas. Kalau min haisul hukum baru sehari kan? Itu kalau kurang dari 15. Karena masih dikatakan darah nifas. Kalau udah tanggal 1 sampai tanggal 15 berarti nggak ada darah, tanggal 16 baru keluar, itu ya udah bukan lagi nifas tapi darah haid kayak gitu. Nah, kalau nomor 3 itu di tengah-tengah. Mau itu misalkan setelah sehari atau 2 hari nifas, terus jeda ya 15 atau lebih, kemudian keluar lagi darah kayak gitu. Paham nggak? Atau mau dicatat? Catat. Ya. Nih, misalkan lupa tadi, harusnya dihapus dulu ya. Oke. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tadi ibunya kita biar mudah, tanggal 1 ibunya melahirkan ya. Kemudian setelah melahirkan, ibu ini tidak ada darah, teman-teman. Sampai tanggal, kan berarti kan dihitungnya tetap dari tanggal 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi sampai tanggal 10 itu nggak ada darah. Tanggal 11 ya, ada darah. Ya. Ada darah. Kalau kita lihat, ini kan jedanya cuma 10 hari. Tanggal 11 ini darah apa? Darah apa? Darah nifas kan? Masih darah nifas. Nah, cuman yang jadi yang jadi pembahasan tadi di awal itu berarti ibu ini nifasnya sehari apa 11 hari gitu kan. Kalau min haisul adat berapa hari ibunya? 11. Kalau min haisul hukum 1. Cuman
kalau untuk menentukan ibu ini udah nifas berapa harinya, min haitsul adat atau min haitsul hukum? Ada. Berarti ibu ini sebetulnya memang udah nifas selama 11 hari. Yang membedakan apa? Maksudnya yang beda apa? Antara apa namanya? Min haitsul hukum itu hanya untuk menentukan ibu ini sholat atau enggak gitu aja. Ya, berarti ibu ini di sini kan harus sholat, ya kan? Iya. Tapi tetap ini terhitung nifas gitu. Dia tetap sholat kayak gitu. Nah itu tadi di awal. Terus bedanya yang sekarang ya di syarat agar itu dikatakan darah nifas itu contohnya nih. Misalkan setelah ibu ini melahirkan ya teman-teman tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah ini tanggal 16. Ibu ini setelah melahirkan di tanggal 1 ya, sampai tanggal 15 itu nggak ada darah ya, tidak ada darah, baru lagi keluar di tanggal 16 keluar darah. Maka darah ini ya itu namanya darah apa? Haid. Darah haid. Kenapa? Karena sudah melewati jeda akul tohar yaitu 15 hari kayak gitu. Kalau yang tadi kan masih 10 hari kan. Nah itu ya. Tapi kalau misalkan ya ininya jedanya hanya di sini 14 hari, maka darah yang keluar di tanggal 15, 16, 17 itu namanya darah apa? Nifas. Udah kan? Nifas apa? Ini udah. Ya, enggak. Udah kan? Ada yang masih bingung nggak? Oke, itu nomor 2, 3 udah. Sekarang terakhir an yakun dzalika fi sittin. Nah ini maksudnya bukan nifasnya harus 60 hari ya teman-teman, tapi ketika darah nifasnya itu 60 hari ya, atau mau mencapai 60 hari, maka apa? Falau ra'at ba'daha walau bi zamanin yasir falaisa nifasan. Tsumma in wajada fihi syartul haid fa huwa haid wa illa fala wa yahrumu bin nifas ma yahrumu bil haid kama taqaddam. Oke. Nah sekarang itu oh ya sok tulis dulu atau nggak perlu lanjut. Paham kan yang ini tuh ya. Jadi sebetulnya bukan pilihan apakah kita memilih min haitsul adat atau hukum min haitsul hukmi, bukan. Itu hanya untuk apa namanya istilahinya aja gitu. Hukum itu untuk menentukan apakah ibu itu sholat atau tidak. Tapi kalau untuk jumlah nifasnya itu ya dari sejak melahirkan dihitungnya. Ya. Kalau hitungan harinya itu dimulai dari tanggal 1 ke tanggal 2. Habisnya kalau haid tanggal 2 diurus 1 hari. Yang mana? Kalau yang mana yang jeda 15 kah? Enggak, hitungan harinya itu dihitung dari tanggal 1-nya atau tanggal 2? Setelah melahirkan terus keluar darah maksudnya. Dari tanggal 1 setelah melahirkan? Langsung. Karena kan kalau misalkan haid keluar darah hari ini berarti 1 harinya dihitung besok. Jadi baru 24 jam. Oh kan akal nifas berapa? Iya. Beda. Ngerti kan? Nah, sekarang katanya di syarat keempat itu bukan berarti harus 40 hari ya, harus 60 hari ya teman-teman. Itu untuk keterangan aja, jika katanya darah nifasnya itu hampir mencapai 60 hari. 17, 18, 19, 20, 30, 40, 40, 50, 60, hari ke 60 ya. Lama banget ya masa nifas. Maksimal. Nah, si ibu melahirkan di tanggal 1, keluar darah sampai hari ke-60 ya. Hampir udah 3 bulan. 2 bulan ya. Kemudian katanya di situ setelah contoh misalkan ibu ini melahirkannya di tanggal 1 subuh ya, tanggal 1 subuh. Berarti biar pas 60 hari tamam itu hari ke-60-nya di kapan lagi? Subuh lagi ya. 60 subuh. Kan ini tanggal 1 subuh. Kan udah pas nih. Oke, kita lihat subuh itu sekarang jam berapa? Jam 5 ya. Jam 5 yaudah jam 5 aja ya.
Jam 5, setelah jam 5 ini ya kan itu udah tamam 60 hari. Setelah jam 5 ini terus jeda ya. Nggak harus tamam ya teman-teman, misalkan tanggal 60 tapi misalkan di waktu jam 3 ini. Kayak beberapa jam lagi. Pokoknya mau mencapai 60 tamam. Mau itu pas atau kurang beberapa jam atau sehari 2 hari bisa. Setelah itu ada jeda misalkan berapa ya? 1 jam misalkan. Boleh ya, bebas mau 1 menit atau 1 ya bisa juga 5 menit, 1 jam aja. Setelah jam 5 itu jam 6 jeda. Jam 6 jeda ya. Jam 7 ada darah lagi. Ada yang tahu jam 7 darahnya darah apa? Haid. Darah haid. Pokoknya masa suci antara nifas ke haid itu harus ada jeda, walaupun sesaat, walaupun sebentar. Nah, sebentarnya itu bebas, mau hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari. Kalau hari udah jelas ya. Kalaupun cuma hitungan detik, itu pun bisa. Kayak misalkan contoh nih, jam 5 nggak ada darah, abis itu kayaknya tadi 30 detik nggak keluar, terus keluar lagi. Nah itu yang keluar lagi terakhir, itu darah haid. Kenapa harus ada jeda walaupun sebentar ya? Karena kalau alatul nih, contoh nih teman-teman, abis jam 5 hari ke-60 subuh jam 5, terus alatul ya, darahnya masih terus keluar sampai zuhur misalkan, itu dia istihadah. Kayak gitu. Nanti di depan kita akan bahas istihadah dalam nifas. Gitu teman-teman. Gimana kalau misalkan baru hari ke-59 belum tamam ya? Hari ke-59 terus udah berhenti darahnya. Tanggal 60. Hari ke-60 tuh nggak ada darah. 61-nya ada darah. Nah, 61-nya juga disebut darah haid. Ya. Jadi bisa di ujung hampir mau mendekati 60 tamam atau beberapa hari sebelum itu. Yang penting melewati 60 hari. Contohnya kayak misalkan hari ke berapa? Hari ke 50 ya. 10 hari jauh. Hari ke 50 itu ibunya udah berhenti ya dari nifas. 51, 52, 53 sampai 60 itu nggak ada darah. 61 ada darah, itu pun namanya darah haid. Karena udah di luar angka 60. Oke, sekarang mabahasani fi ma yufariqul haid wa nifas. Perbedaan antara haid dan nifas. Hukum nifas wal haid wahidun illa fi asya minha. Jadi konsekuensi hukum antara nifas dan haid itu sebetulnya sama, kecuali pada beberapa keadaan. Yang pertama, anal haid yata'allaq bihi al-bulugh wal iddah wal istibro. Haid itu berkaitan dengan usia balik. Kemudian masa iddah. Masa iddah itu apa teman-teman? Masa iddah itu? Masa iddah itu apa artinya? Masa menunggu. Dari kata ada ya udah ya, menghitung, maksudnya menghitung sampai masa iddah ini selesai. Jadi di sini haid itu berkaitan dengan usia balik. Jadi kalau ada anak perempuan dia sudah haid, artinya dia sudah balik, kayak gitu. Nifas, contoh nih, misalkan mungkin ini bukan ke Sayyidah Fatimah ya. Misalkan ada satu orang perempuan dia nggak pernah haid, tapi langsung hamil gitu. Misalkan itu nifas itu ya meskipun dia belum, misalkan dia masih kecil, tapi ada nggak sih anak kecil yang hamil? Ada ya? Ada. Nah, hamil kemudian dia mengalami nifas itu bukan tanda dia sudah balik, gitu ya. Jadi ada ya mungkin saja terjadi ada wanita yang dia itu hamil tanpa sebelumnya haid dulu, karena Sayyidah Fatimah mengalami itu kan. Tapi barangkali ada di luaran sana perempuan yang dia nggak pernah haid tapi bisa hamil kayak gitu. Nah itu pembedanya. Kalau haid itu berkaitan dengan usia balik, ya artinya dia sudah balik, kemudian berkaitan dengan iddah, ya kan. Kemudian juga berkaitan dengan istibro. Ya, istibro itu sterilisasi rahim dari kehamilan. Ya. Nah makanya teman-teman ada yang tahu nggak hikmah kenapa sih syariat itu memberlakukan adanya iddah gitu ya?
misalkan ada perempuan yang dicerai sama suaminya, kenapa harus ada masa tunggu? Tidak ya. Karena bisa jadi ya, ketika misalkan diceraikan, contoh nih ya, contoh misalkan nggak ada syariat iddah. Hari ini diceraikan sama suaminya, besoknya nikah sama laki-laki lain. Contoh. Abis itu dia hamil, kan nggak jelas anaknya siapa, ya kan? Meskipun memang sekarang ada tes DNA dan sebagainya, tapi tes DNA itu kalau diteliti itu keakuratannya tidak sampai 100% kayak gitu. Nah, makanya ada ikhtilatul ansab. Ya. Sedangkan Islam itu sangat menjaga keturunan, sangat menjaga nasab. Kenapa coba sangat menjaga nasab? Karena anak itu kan perlu dipenuhi hak-haknya. Apalagi kalau anaknya cewek. Yang jadi wali nikah kan harus bapak kandungnya, ya kan? Kalau misalkan ternyata yang dianggap bapaknya itu yang suami kedua itu, ya nggak sah nikahnya jadinya. Jadi nanti yang ribet itu anaknya. Dan lagi anaknya nggak akan dapat harta warisan karena tidak ada hubungan nasab kayak gitu. Nah, makanya Islam itu sangat memperhatikan nasab. Yaitu yang berawal dari iddah ini, masa nunggu. Ya, jadi untuk memastikan istibro ini masih berkaitan dengan iddah ya. Jadi untuk memastikan istibro itu artinya sterilisasi atau apakah dia itu memang misalkan iddah kan 3 kali suci ya kan, iddahnya perempuan yang dicerai itu. Kalaupun dia misalkan dalam masa iddah itu hamil, kan jelas oh itu anaknya mantan suaminya kayak gitu. Jadi kan nanti di anaknya itu bin bapaknya gitu kan. Nah itu ya, itu termasuk hikmah adanya iddah ya teman-teman. Jadi tidak ada ikhtilatul ansab. Nah itu haid ya, berkaitan dengan haid. Kedua, anal haid tasqut as-shalat bi aqallihi. Haid itu ya dapat menggugurkan kewajiban sholat ketika sudah mencapai minimalnya ya. Contoh nih, misalkan ada seorang perempuan dia keluar darah, udah keluar nih 24 jam. Itu sudah tasqut as-shalat. Maksudnya menggugurkan sholat, dia sudah boleh tidak sholat itu maksudnya ya. Tapi kalau nifas, bismillah nifas karena beda dengan nifas. Nifas itu kan tadi akalnya berapa? Sebentar kan? Lah, kalau misalkan ada seorang ibu nifasnya cuma lahzah, misalkan cuma 5 menit dan waktu sholat kan nggak cuma bermenit-menit kan, nggak dalam hitungan menit, tapi hitungan jam. Misalkan dia melahirkannya di jam 1 zuhur, habis zuhur. Tapi cuma lahzah, itu tidak menggugurkan sholat karena ya cuma sebentar itu kan dia nifasnya. Setelah itu dia wajib sholat zuhur. Bikhilaf nifas fa innahu la yata'allaqu bihi dzalika. Wala tasqut as-shalat bi aqallihi li'annahu la yumkin an yastaghriq waktu sholat, waktu sholat. Karena minimalnya nifas yang sesaat tadi itu tidak dapat menggugurkan sholat. Dan di sini dikatakan katanya la yumkin an yastaghriq itu menghabiskan ya. Dan akalnya nifas itu tidak menghabiskan waktu sholat seluruhnya. Tadi misalkan dia nifasnya cuma 5 menit, waktu sholat 3 jam. Ya layok kabar gitu. Dia tetap wajib sholat meskipun habis melahirkan. Lianahu in wajada fil asna faqad taqaddama wujubuha. Dan katanya ketika dia mengalami nifas di tengah-tengah waktu sholat ya, fil asna di sini ai asna as-sholat. Yang tadi saya jelaskan tadi contohnya ya, jam 1 ibu ini melahirkan terus nifasnya cuma 5 menit, kan masih banyak waktu zuhurnya, ya kan? Maka ibu ini harus sholat zuhur. Jadi tidak menggugurkan kewajiban sholat. Wa in wajada fil awal faqad lazimat bil inqita. Apalagi kalau misalkan nifasnya di awal waktu sholat, maka waktu sholatnya masih lama ya. Nah itu aja ya, ada 2 hal yang membedakan antara haid dan nifas. Oke, sama-sama nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran. Cuman bedanya yang tadi ya, yang 2 hal tadi. Oke, sekarang kita masuk ke suwar al-mustahadah fi nifas. Tadi udah di-spill sedikit ya. Istihadah itu kalau misalkan ibu ini udah mencapai hari ke-60 masa nifas. Dan ya, tadi misalkan hari ke-60 subuh jam 5 itu udah tamam 60 hari nifas. Jam 6 itu tetap keluar ya, jam 5 seterusnya itu terus keluar darahnya, maka darah yang melebihi jam 5 tadi itu namanya darah nifas. Al-mabahas al-awwal fil mustahadati ghairul mutahayyir.
berarti yang mubtada mumaizah, mubtada ghair mumaizah, mu'tadah mumaizah dan mu'tadah ghair mumaizah. Idza abara damu nifas asitin fahiya mustahadah. Apabila darah nifas ya melebihi waktu 60 hari, maka perempuan itu sudah istihadah. Walaha nafsu ahkamil mustahadati as-sabiqah, maka hukumnya sama seperti istihadah dalam haid sebelumnya ya. Waqad qusimat hunaka qismain ya. Wa huna tuqsima misluha. Katanya sama pembagiannya seperti halnya di mustahadah yang haid. Bedanya apa teman-teman? Nih, saya kasih contoh ya. Di sini beliau singkat ya, karena mungkin beliau husnuzon, kita udah paham. Jadi tinggal di compare aja sama yang sebelumnya. Soalnya di sini langsung ke yang mutahhiroh. Berarti kan mustahadah ghair mutahhiroh itu ada 4, ya kan? Iya. Mubtada'a mumaizah. Coba sebutkan. Pertama apa? Mubtada mumaizah, mubtada ghair mumaizah, mu'tada mumaizah, mu'tada ghair mumaizah. Hafal ya. Dia tahu nanti kalau satu-satu. Kalau ditanya satu langsung pelan suaranya. Apa? Contoh. Kayak misalkan yang mubtada'ah mumaizah berarti artinya apa tuh? Kalau yang dalam nifas tapi dia mubtada'ah. Pertama kali. Ah, Pertama kali baru nifas. pertama kali nifas. Contoh nih, kalau ada ibu-ibu, anaknya udah 3, ya. Tapi 3 anak ini itu ibunya nggak pernah nifas. Terus anak keempat, jadi kan udah hamil keempat kalinya tuh. Anak keempat itu baru nifas, maka ibu ini mubtada atau mu'tadah? Mu'tadah. Hah? Mu'tadah. Mubtadaah dong, kan baru nifas. Jadi tidak dilihat dari anaknya berapa ya, tapi apakah dia pernah nifas sebelumnya atau enggak. Nah, jadi mubtadaah mumaizah dalam istihadah dalam nifas itu ibu yang baru pertama kali nifas, meskipun udah punya beberapa anak sebelumnya ya. Karena memang misalkan 3 anak sebelumnya itu ya habis melahirkan udah nggak ada darah. Kemudian yang mumaizah itu harus ada darah apa sama apa? Darah dan ya. Nah, biasanya kalau darah nifas itu kan lebih banyak ya, karena kan maksimal nifasnya aja 60 hari. Contoh, darah aswadnya 40, ahmarnya 40. Totalnya berarti 80. 80 ini berarti kan setelah 60 hari ke 61-nya tuh alat tuh terus keluar, berarti ibu ini istihadah kan. Nah, di sini 40 aswad, 40 ahmar, terus kemudian misalkan memenuhi syarat apa namanya? Syarat tamyiznya itu lebih sedikit ya. Kalau yang dalam haid itu kan ada berapa? Ada 4 kan? Kalau dalam nifas itu nah di sini disebutkan ya. Oh, ini nih, dibaliknya teman-teman. Wa yustaratu fil qawi an la yujawiza sittin yawman, itu aja syaratnya. Darah qawinya tidak lebih dari 60 hari. Syaratnya. Balik lagi ke contoh yang tadi saya buat ya. 40 hari hitam, 40 merah ya. Apakah dia memenuhi syarat tamyiznya? Hah? Terpenuhi enggak? Iya. 40 aswad, 40 merah. 40 ahmar ya. Memenuhi syarat tamyiz enggak? Ini syarat tamyiz yang nifas. Yang mana? Oh, Ini memenuhi. syarat tamyiz yang nifas hanya 1. Tadi apa katanya? Darah tidak lebih dari 60 hari. Tidak lebih dari 60. Iya. Berarti kalau darah aswadnya 70, darah ahmarnya 10, mumaizah bukan? Tidak. Ada itu. Gampang kan? Tapi kalau darah nifasnya misalkan 80 hari ini warnanya merah semuanya, mumaizah atau ghair mumaizah? Kenapa? Ya. Iya betul. Karena satu warna. Nah itu ya. Jadi tinggal di compare. Bedanya syarat tamyiznya hanya 1 ya. Kalau dalam istihadah nifas. Kalau haid ada 4. Itu aja tadi. Darah qawinya tidak boleh kurang lebih dari 60 ya. Ya, masuk ke kismu awal mustahadah ghairu mutahhirah wal arba'ah. Oh, kirain enggak dibahas, ternyata dibahas ya. Tapi ini singkat-singkat. Oke, kita bahas yang surah pertama, ya mubtada mumaizah di antara daman qawiyan wa dha'ifan, fal qawiyyu nifasun wa dha'ifun. Ini namanya hukum apa? Hukmu apa? Al qawiyyu hayd wa dha'ifun.
Tamyiz. Tamyiz. Mumayyiz itu orangnya. Tamyiz. Wa istaratu fil qawi alla yujawizu sitina yawman. Ini termasuk syarat tamyiznya. Boleh dikasih keterangan atasnya teman-teman. Syartu tamyiz fi istihadha fi nifas. Syartu tamyiz fi istihadha fi nifas. Syartu tamyiz fil istihadha fi nifas. Oke. Alla yujawiza sitina yawman ya. Tidak boleh darah kawinnya lebih dari 60 hari. Wa illa faya ghairu mumayyizah. Nah, maka ketika darah kawinnya lebih dari 60 hari, maka dia disebut ghair mumayyizah. Wala yatihuna baqiyatu syurut wa hiya an la yanqus al-qawi anil aqal. Nah, katanya di sini disebutkan tidak ada syarat, kan kalau di dalam haid itu tidak boleh kurang dari berapa katanya? Syarat pertama? Tidak boleh kurang dari darah kawinnya tidak boleh kurang dari 24 jam. Cara tamyiz yang 4. Cara tamyiz yang 4 yang pertama itu kan darah kawinnya tidak boleh kurang dari 24 jam ya. Kenapa dalam istihadha nifas itu tidak ada tidak boleh kurang dari, kan akalnya cuma sesaat. Jadi kata-kata lahzoh atau majah, ini majah juga sama ya, sebentar atau sesaat. Itu tidak ada patokannya gitu loh. Jadi hitungannya bisa detik, bisa menit, bisa jam, bisa hari kayak gitu. Nah, makanya di sini dibilang la ya'tihuna baqiyatu syurut wa hiya an la yanqus al-qawi anil aqal. Ya, jadi tidak ada syarat, tidak boleh kurang dari darah kuatnya kurang dari minimalnya gitu ya. Wa dhaif an 15 ya. Kemudian juga darah dhaifnya tidak ada istilah tidak boleh kurang dari 15 hari. Li'annahu la hadda lil aqal huna. Sama ya, karena memang tidak pasti ya untuk minimal nifas tadi udah dijelasin. Wa li'anna tuhra baina aktsarin nifas wal haid la yashtarat kaunuhu 15. Karena masa suci antara nifas ke haid itu tidak perlu atau tidak mesti 15 hari yang tadi kita udah bahas ya. Nifas. Misalkan ibu ini nifas udah hari ke-60 subuh jam 5. Terus jam 6 jeda, jam 7 keluar lagi darah. Itu kan jedanya cuma 1 jam. Jam 7 ini berarti kan darah apa? Darah haid. Berarti masa suci antara nifas ke haid itu nggak perlu 15 hari. Cukup ada jeda aja. Karena kalau tidak ada jeda, jadinya nanti istihadha. Paham ya? Jadi untuk nifas ya, atau rubaina nifas wal haid itu takfi ya lahzah minat tuhar. Ya, jadi intinya cukup sesaat masa sucinya, tapi sesaat ini bebas mau seharian atau beberapa jam ya. Yang penting ada jedanya aja. Gimana kalau jedanya 5 hari ya nggak apa-apa ya. Gimana kalau jedanya itu kan kalau saya kasih contoh sejam, terus jam 7 keluar lagi darah ya. Yang penting ada jeda aja. Maka darah yang terakhir itu namanya darah haid. Karena kalau nggak ada jeda artinya alatul ya, hari ke-60 subuh jam 5, jam 6, jam 7 itu masih ada darah, maka itu disebut dengan darah apa? Istihadha. Artinya ibu ini mengalami istihadha. Tuh ya, jadi nggak perlu harus 15. Contoh nih, emangnya kayak apa kalau misalkan harus 15 hari. Contoh, ibu ini 60 hari subuh jam 5 itu udah tamam kan 60 hari. Tidak perlu masa menunggunya tuh 15 hari. Misalkan hari ke-61 sampai hari ke-6 berapa? 75 ya kan? 15 hari. Baru dikatakan setelah itu darah haid, enggak? Paham nggak teman-teman? Contoh nih, hari ke-60 ibu ini nifas, 61 masih keluar, ini nyambung ya teman-teman. 61, 62, 63 ya, sampai ke 75, mohon maaf bukan nyambung, tapi nggak ada jeda. 61, 62, 63 sampai 75 itu nggak ada darah, jadi ini nggak ada istihadha ya. Udah tamam 60. 15 hari berikutnya ibu ini suci. Misalkan kalau harus suci ya. Aduh gimana nih, kayaknya harus tulis ya. Misalkan nih ibu ini nifas, gak usah banyak-banyak deh, misalkan 30 hari aja ya. Ibu ini udah nifas selama, tapi kita mau ngambil ini deh, mau ngambil istihadha aja, ini aja ya. Ibu ini udah 60 hari ya. Kemudian teman-teman ya,
jam 6 ini tadi jeda, ya kan? 1 jam. Jam 7 kalau lagi darah sampai hari ke 75 ya. Hari ke misalkan hari ke 76 hari ke 76 aja. 76. Berarti kan 16 hari setelah 60 hari ini. Nah, kalau ada jeda 6 jam jam 6 ini ya 1 jam, kemudian baru ada lagi darah di jam 7 sampai di hari ke 76. Kalau misalkan kita mengatakan jeda masa suci antara nifas ya ke haid, ini kita tulis ya, ini nifas, ini haid ya. Kalau kita katakan antara nifas ke haid itu masa sucinya harus 15 banget ya, kan kalau haid ke haid harus 15 minimal. Nah, kalau dari nifas ke haid itu kalau kita bilang harus 15 juga, maka gimana konsekuensinya teman-teman? Ya. Maka kalau misalkan kita katakan harus 15, jam 7 ini itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Sampai hari ke 75 ya kan? 75 itu kan jadi pas 15. 76 ya baru dikatakan Haid. gitu. Nah, tapi kan tidak demikian ya. Iya. Tidak demikian. Cukup jedanya itu hanya ya, sesaat atau ya ini saya kasih contoh 1 jam aja. Jadi jam 7 ketika keluar lagi darah, yang penting ada jeda ya. Maka darah selanjutnya adalah darah haid. Tapi kalau misalkan haid ke haid itu wajib ya teman-teman, masa sucinya minimal 15 hari. Jadi kalau teman-teman masa sucinya baru 10 hari, habis itu udah keluar lagi darah, nah itu namanya darah apa? Darah istihadah juga. Tapi bukan istihadah yang ada 7 macam ini ya teman-teman. Kemarin kita udah bahas kan, darah istihadah itu dibagi 2, ada 2 kategori. Darah istihadah yang memang dibahas secara terperinci ya, yang ada 7 macam, mubtada'ah sampai mutahayyirah. Kalau yang banyak tadi itu salah satunya yang masa sucinya masih kurang, kemudian misalkan kita haid nggak sampai 24 jam, kemudian apalagi ada anak kecil 7 tahun udah keluar darah, itu juga namanya darah istihadah. Kemudian ada ibu melahirkan sebelum anaknya keluar dan ada darah, itu juga namanya darah istihadah. Cakupannya luas, tapi yang ada hukum-hukumnya, nama-namanya tadi mubtada'ah, mu'tadah itu adalah darah istihadah yang melebihi maksimal haid atau nifas. Paham ya? Oke, lanjut ke kitab. Walau ra'at qawiyan thumma dha'ifan thumma ad'af minhu ay. Kemarin masih ingat gak yang qawi, dhaif, ad'af? Iya. Qawi bisa bergabung dengan dhaif, itu ada berapa syarat? 3. Iya, ada 3. Ada 3. Ada 3. Siapa yang masih ingat yang syarat pertama? Apa? Kaunya di depan. Keluar duluan. Iya. Ya, betul. Syarat kedua? Syarat kedua apa? Mutasil. Apanya yang mutasil? Yang dhaif. Kayak dari adab ke dhaif. Dhaif ke adab. Jadi nggak ada ke doif kan? Iya. Nah, ketiga Yang Ketiga syaratnya apa? Apa? Jumlah Jumlah apa? qawi sama dhaifnya itu nggak lebih dari 15. Iya. Ya. Nah, di sini juga sama ya. Walau ra'at qawiyan tsumma dha'ifan tsumma ad'af minhu ka isrina aswad tsumma isrina ahmar tsumma thalathina asfar. Kayak ini kayaknya ditulis aja. Teman-teman boleh sebutin pertama yang keluar apa artinya? Isrin aswad. Kemudian Salasin asfar. ini darah apa tadi namanya? Qawi. Qawi, ya kan? Ini Dhaif. ini Adab. ada seorang ibu dia keluar darah hitam 20 ya, kemudian ahmarnya 20,
asfarnya 30. Total semuanya berapa? 70. Berarti dia istihadah kan? Karena udah lebih dari 60 ya. Artinya ibu ini istihadah. Nah, gimana cara menentukan mana nifas, mana istihadah dia, ya kan? Kita baca. Fal aswad wal ahmar nifasun wal asfar tuhrun sama fil haid. Tuh kan. Jadi pembahasannya sama seperti halnya, termasuk syaratnya itu 3 syarat yang udah kita bahas itu sama. Maka di sini aswad dengan ahmar itu adalah nifas. Kemudian ini adalah tuhar. Kenapa? Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa ini juga nifas? Karena pertama, apa katanya? Yang pertama yang keluar adalah darah Qawi dulu. darah qawi, ini yang keluar. Yang kedua Mutasil. jadi antara doif dulu baru ada Ada af. af. Enggak ada af ke doif. Iya. Ya. Ketiga jumlah aswad dengan ahmarnya masih dalam zaman Zaman nifas nifas itu berapa hari? 60. Dan ini 40. paham ya? Nih, saya kasih contoh. Kalau misalkan ini beda di sini ya. Aswadnya 30, ahmarnya 35, kemudian asfar 20. Apakah aswad dan ahmar ini nifas? Enggak. Kenapa? Udah melebihi Karena udah melebihi Melebihi 60 hari. iya. Berarti yang nifas itu hanya ini aja. yang aswad. Maka yang ini adalah tuhar atau istihadah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut ke surah kedua. Oke, lanjut ya. Nah ini contoh daripada surah pertama. Namanya apa? Surah pertama dalam istihadah sama ya, mau istihadah dalam haid atau nifas. Namanya apa? Ada mumayyizah. Sekarang surah kedua yaitu mubtada'ah ghairu mumayyizah wa hiya man kanat damuha bi sifatin wahidah. Sama ya. Jadi warna yang keluar hanya satu sifat atau satu warna. Kemudian ka'an ra'at ya, daman aswad faqat. Ya, misalkan hanya keluar darah ya, berwarna hitam saja. Wajah waza asitin dan melebihi 60 hari. Ingat ya teman-teman, istihadah dalam nifas ya itu berarti ya memang darahnya lebih dari 60 hari. Makanya contoh-contohnya itu pasti puluhan ya, darah yang keluar banyak. Makanya di sini saya tadi kasih contoh ini keluar 70 hari, yang sana berapa hari berarti? Berapa hari? Berapa hari? 85. Ya, 85 kan? Kan semuanya lebih dari 60. Oke, kita masuk ke surah kedua. Nah, sama ya definisinya seperti di mustahadah dalam haid. Jadi dia yang keluar hanya satu warna saja. Nah, di sini dibilangnya seperti halnya yang keluar warna hitam saja dan melebihi 60 hari. Au, yang kedua, di sifatan ini ya, misalkan keluar 2 sifat atau 2 warna, wa ta'akhkhara al-qawi hatta jawaza asitin, tapi tidak memenuhi syarat tamyiz istihadah nifas, yaitu apa katanya? Darah qawinya lebih dari 60. Lebih dari berapa? 60. Coba saya ulangi. Syarat tamyiz dalam istihadah nifas itu apa? Darah qawinya tidak boleh lebih dari 60. Gitu ya. Apalin ya teman-teman. Nah di sini katanya atau keluar 2 warna atau 2 sifat, tapi ya darah qawinya itu lebih dari 60. Ka'an ra'at khamsina yauman ahmar wa 20 aswad. Oh jadi ada 2 ya teman-teman. Bisa darah aswadnya itu lebih dari 60 atau yang kedua ahmar dulu baru aswad. Paham? Ya, makanya di sini ta'akhir itu al-qawi. Darah qawinya yang terakhir keluar. Ka'an ra'at khamsina yauman ahmar wa 20 aswad. Jadi yang keluar ahmar dulu ya, 50 hari baru keluar darah aswad 20. Ya, padahal darah aswad ini kan nggak sampai 60 kan? Cuman dia di akhir.
Fa'ilam tahid qoblal wiladah. Kalau ada perempuan yang belum pernah haid sebelumnya, aslan ya, sama sekali, fanifasuha lahzun. Maka nifasnya itu adalah hanya sesaat. Oh, ini gini teman-teman. Kan ini kita lagi bahas mubtadaah ya. Nah, gimana kalau misalkan dia baru pertama kali nifas tapi langsung istihadah gitu. Paham ya? Jadi gimana cara menghukumi mana nifas, mana istihadahnya? Karena kan baru pertama kali nifas. Di sini dikatakan kalau dia belum pernah haid sebelumnya, maka yang dianggap nifas itu adalah hanya sesaat. Ya. Wa tuhruha ba'dahu tis'a wa ishruna yawman. Kemudian istihadahnya atau tuharinya itu adalah 29 hari. Summa tahid ya, haidul mubtada'ah. Yauman wa lailah summa tahur tis'an wa ishrina yawman. Nah, ini double ya. Jadi kalau istihadah dalam nifas itu teman-teman dikaitkan dengan status dia pas haidnya. Kayak gitu. Ini udah dicatat? Udah. Masih kuat ya? Semangat teman-teman, bentar lagi. Nah, ini sekarang double. Dianggap lagi di bawah di bawah ini ya, haidnya. Tadi katanya dikatakan di dalam kitab itu ada perempuan, dia baru pertama, kan ini mubtadaah ya teman-teman, baru pertama kali nifas tapi langsung istihadah gitu kan. Dan sebelumnya misalkan dia belum pernah haid. Emang ada mungkin sedikit ya, tapi ada, pasti ada. Nah, di sini dibilang kalau ada yang belum pernah haid, maka ya ketika dia mengalami nifas dan dia misalkan istihadah, maka mana nifasnya ya? Di sini tidak disebutkan ya teman-teman berapa harinya, cuman nggak apa-apa, kita kasih contoh aja karena ini ghairu mumayyizah. Jadi kita anggap yang keluar misalkan ahmar semua. Misalkan ahmarnya keluar 70 hari ya. Berarti kan dia istihadah, ya kan? Dan dia ghairu mumayyizah. Kenapa ghairu mumayyizah? Karena hanya satu warna ya. Nah, oke. Dia belum pernah haid. Ya. Jadi langsung nifas ya. Baru pertama kali nifas langsung istihadah gitu. Nah, bagaimana cara menentukan mana nifas, mana istihadah dia, mana haid dia, dan mana suci dia lagi? Nah, di sini perlu teman-teman ketahui ya, dalam istihadah nifas itu akan dibawa masa haid dan masa suci haid dia. Kayak gitu. Nah, karena orang ini belum pernah haid, nah ini yang ditentukan di sini. Fanifasuha lahzah. Ya, maka di sini nifasnya ya, itu hanya sesaat. Tapi ingat ya teman-teman, sesaat itu la yu'tabar. Nanti contoh nih, misalkan jangan gini deh. Misalkan tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Misalkan sampai hari ke 70 ya teman-teman. Ibu ini melahirkan di tanggal 1 ya. Nifas dari tanggal 1 dari hari pertama sampai hari ke 70 alatul ibu ini jadinya nifas. Tapi dia nggak pernah haid ya. Dan baru pertama kali nifas tapi langsung istihadah. Bagaimana hukum darah-darahnya ya? Di sini dikatakan lahzahnya itu nifas ya. Itu adalah nifas. Tapi kan teman-teman tahu, sebentar itu kan tidak sampai menghabiskan seharian, ya kan? Maka nanti ketika setelah nifas itu watuhruha ba'dahu tis'ah wa ishruna, jangan kita hitung dari tanggal 2, tetap tanggal 1. Paham ya? Karena tanggal 1 ini ya nggak akan habis diambil sama lahzah ini. Jadi tetap tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya di sini tanggal 25. Tanggal berapa? 29. Itu adalah apa katanya? Tuhar. Gitu ya. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sampai tanggal 29 itu di sini disebut tuhar atau istihadah. Summa tahid haidul mubtada'ah. Nah, karena dia belum pernah haid, maka di darah sisanya itu ya dianggap haid berapa lama? Sehari semalam. Berarti di tanggal atau di hari ke 30 ini. Itu haid.
31, 32. Nah, kemudian summa tathur tis'an wa ishrin yauman. Kemudian setelah itu dikurangi untuk masa suci selama 29 hari lagi. Bentar ya. 32 berarti 31, 32, 33, 34 sampai tanggal berapa, hari ke berapa teman-teman? Kan ini hari aja, nggak perlu pakai tanggal. Tapi hari ke berapa sampai 29 hari? Hitungannya dari tanggal 31. Karena kan tanggal 30 haid. 31, 32, 4, 5, 60. Hah? Keberapa? 60. 60. Ya. 29. Ya 29. Coba kita catat aja. 60 ya? Ya. 60. Itu udah pas 29. Ya. 60. 34 yang begini. Iya. Ini berarti ya. Tadi apa? Ini juga tuhar. Tuharnya tadi 29 hari ya. Ini juga yang ini sama 29 hari. Kemudian semata turtisan wa isyrina yauman. Oke. Nah, tadi kan saya bilang keluarnya darah kan 70 ya. Ini baru berapa hari berarti teman? Baru 60 kan? Sisa berapa? 10. Nah, sisa 10. Kemana sisa 10? Balik lagi ke awal. Tadi awalnya apa? Lahzo nifas, ya kan? Kemudian tuhar untuk istihadah nifas, kemudian haid dan tuhar haid. Nah, karena masih sisa 10 hari, berarti kembali ke lahzo. Mungkin kalau lahzo nggak dianggap ya teman-teman, karena kan sedikit ya. Contoh nih, hari ke-61 itu kan lahzo lagi kan harusnya. Lahzo nifas. Itu adalah nifas. Hari ke-61-nya. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Nah, pas udah 70 dia udah selesai kan? Ini keluar 70 hari. Hari ke-61 itu disebutlah zona nifas lagi, balik lagi ke awal. Tapi nanti pas menentukan tuhar ini yang kedua, ini kita kasih angka aja ya, 1. Terus ini 2. Ini 3. Ini 4. Yang ini ya, maka hitungnya bukan di hari ke-62, tetap di hari ke-61. Berarti namanya ini apa? Tuhar. Kayak gitu. Jadi sampai habis dikurang-kurangin. Diawali dari lahzah nifas dulu, tuhar atau istihadah ya. Selama berapa hari? 29 hari, kemudian dikurangi yaumun walailah itu haid, dikurangi lagi tuhar 29 hari. Itu untuk mubtadaah ghair mumayyizah. Ada yang mau ditanyakan? Semangat teman-teman, udah mau ini kok, udah mau selesai. Ya semangat ya semangat. Sok yang mau tanya siapa? Hah? Oh mau diulangi? Oke, tapi kalian sambil lihat tulisan di situ aja. Saya kasih contoh di sini ada ibu hamil. Setelah hamil tuh kan melahirkan, ya kan? Ini biar gampang itu saya mulainya ibunya melahirkan tanggal 1 aja, ya. Tanggal 1 atau hari pertama. Nah, ternyata ibu ini itu sampai keluar darah merah 70 hari. Benar kan ibu ini istihadah, paham kan? Ya. Kenapa disebut ghair mumayyizah? Karena ahmar doang. Karena yang keluar hanya darah merah saja. Oke. Dan sekarang kita tentukan 70 hari ini kan harus dijelaskan status darahnya apa, ya kan? Mana nifas, mana istihadah, mana haid. Nah, kenapa disambungkan ke haid? Karena ya memang sudah begitu aturannya ya. Jadi kalau dalam nifas itu harus dikaitkan dengan haid dia. Tapi berhubung si ibu ini sebelumnya nggak pernah haid, ya. Berarti dia seolah-olah statusnya seperti yang di mubtadaah di mana tuh? Ghair mumayyizah di yang istihadah haid. Itu kan yang belum pernah haid, yang surah kedua hukumnya hukum apa? Sehari semalam haid, 29 harinya istihadah, gitu kan? Nah, di sini sama digabungkan. Jadi kita ulangi. Tanggal 1
ibu ini melahirkan, kemudian nifas selama 70 hari, ya. Kita tentukan, ya. Tanggal 1 itu hanya lahzoh katanya, sebentar. Itulah yang dianggap nifas. Ya. Kemudian setelah itu dianggap tuhar. Nah, tapi kita anggapnya jangan di tanggal 2-nya. Kenapa coba? Karena lahzoh ini itu tidak akan menghabiskan seharian. Ya kan? Jadi nanti ketika menghitung tuhar itu tetap di tanggal 1 juga. Kecuali kalau lahzohnya sehari baru hitungnya dari tanggal 2. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Ini saya kasihnya ya udah tanggal 1 itu ya paling 5 menit gitu. 5 menit. Nah, maka tanggal 1, 2, 3 sampai 29 tadi kan dibilangnya setelah lahzoh nifas tuhar ya kan? Tuhar itu maksudnya istihadah ya teman-teman. Tanggal 1 yang lahzoh darah nifas, kemudian masih dari tanggal 1 juga itu adalah istihadah selama 29 hari ya atau tuhar, itu dihitung dari tanggal 1 juga, 1 sampai tanggal 29 atau hari ke-29. Nah, setelah dikurangi nifas, istihadah, sekarang harus dikurangi haid. Karena ibu ini belum pernah haid, maka ya dikuranginya hanya sehari semalam, yaitu di tanggal 30 ya. 30 ya, 5 itu misalkan 29-nya malam, berarti 30-nya siang ya, tinggal dikurangi aja 12 jam gitu. Atau pas misalkan di tanggal 30 semuanya. Iya, 30 semuanya. Oke, nah itu yang dianggap haid. Sekarang tanggal 21 sampai tanggal 60 hari ke-60 ya. Itu istihadah lagi, Tuhan. Hah? 31. Karena yang 30 itu haid. 31 sampai hari ke-60 itu adalah istihadah lagi. Istihadahnya berapa hari? 29. Jadi pokoknya urutannya gini teman-teman. Nifas, istihadah. Haid, istihadah. Kayak gitu. Kalau masih ada sisa hari, ya balik lagi ke awal. Nifas, istihadah. Haid, istihadah. Kayak gitu. Kita lihat. Hari ke-31 sampai hari ke-60 itu kan istihadah ya. 29 hari. Nah, kan tadi ibunya keluarnya darahnya 70 hari, berarti kan masih sisa 60 hari. Ya kan? Berarti balik lagi ke nifas. Nifas tadi kan yang dalam nifas itu hanya lahzoh. Berarti di hari ke-61. Lagi-lagi tidak akan menghabiskan seharian, ya. Maka ketika istihadahnya yang 29 hari kedua itu ya, tetap dihitungnya dari hari ke-61 lagi kan. 61 sampai 70. Berarti yang istihadah yang terakhir itu hanya 10 hari, enggak sampai 29. Kayak gitu teman-teman. Siapa yang udah paham? Ada yang mau menjelaskan lagi nggak? Nurul mau menjelaskan? Mana Nurul? Oh. Siapa yang mau menjelaskan? Jadi ini pasnya 10 hari apa 2 hari? Maksudnya? Yang mana? Berarti nih pasnya ada tanggal 1 sama tanggal 61 ya? Iya, itu pun nggak habis seharian. Coba lahzoh. Jadi layong kabar, ngerti nggak sih kalian? Jadi intinya kayak nggak nifas aja. Walaupun itu kan katanya aksar nifas kan 60. Itu kan keluarnya di 61 tetap dianggap nifas lagi. Kan ini keluarnya 70. Istihadah kan? Gimana? Kan 61 nifas lagi, Kak. Iya kan, dikurangi lagi ke yang awal. Kayak gini, kita itu kan lagi-lagi berarti kalau di nifas itu kita tahunya kita istihadah itu hari keberapa? 61 kan? Cuman setelah dilihat ciri-cirinya, oh saya masuk mubtadaah ghairu mumayyizah nih. Sama kayak haid, enggak sesimpel oh hari ke-61 saya istihadah, enggak. Kayak gitu. Jadi dihitung dulu. Ayo dicerna dulu. Ya. Kenapa ada haidnya? Masih bingung kenapa ada haidnya di sana. Iya, karena memang kalau dia istihadah dalam nifas itu harus dikaitkan dengan haid. Dikurangi. Haidnya cuma 1 hari. Karena dia belum pernah haid sebelumnya. Berarti kalau yang belum pernah haid hukumnya cuma sehari. Iya. Sehari semalam. Gimana kalau dia udah pernah haid? Contoh, dia nanti beda lagi hukumnya. Oh, ini misalkan ya, dia udah pernah haid seminggu 7 hari. Maka nanti
Mana tadi? Itu kan sampai tanggal 29 ya. Kalau dia pernah haid sebelumnya, tinggal dikurangi 7. Tanggal berapa? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7 hari. Itu adalah dikurangi haid dia. 37 itu dikurangi kebiasaan suci dia. Jadi dalam bab istihadah boleh dicatat teman-teman. Dalam istihadah nifas, ya, di ini ya di bab mubtadah mumayyiz ghair mumayyizah, untuk menentukan status darahnya, untuk menentukan status darahnya, satu lahzah dalam nifas, ya. Lahzah dalam nifas. Kemudian yang kedua 29 hari tuhar atau istihadah. Ketiga dikurangi, ya, sehari semalam haid. Terus kasih keterangan kurung buka di sampingnya. Kalau sudah pernah haid, maka dikurangi sesuai kebiasaan haidnya. Kalau sudah pernah haid, maka dikurangi sesuai kebiasaan haidnya. Yang keempat, 29 hari tuhar atau istihadah lagi. Kasih keterangan lagi sampingnya, jika sudah pernah haid, ya, jika sudah pernah haid dan tuhar, maka ya disesuaikan dengan kebiasaan tuharnya. Jika sudah pernah haid dan tuhar, maka disesuaikan dengan kebiasaan tuharnya. Baca nggak Kak? Baca. Ini dari sini ke sini. Ini enak banget ya kalau ada kalender gede, tinggal di lingkar-lingkarin. 50. Ini biar kalian ngerti aja, gak apa-apa. Saya tulis satu-satu angkanya. Ini udah dicatat kan? Ini 50 hari ke-51. Ngaji lagi sore. Iya. Aduh. Untuk banget tuh. Oke. Lagi ya. Diulang lagi. Tadi ada seorang perempuan keluar darah Ahmad 70 hari. Ya. Ini saya buatkan kalender ya. Dari hari pertama sampai hari ke 70. Yang tadi ada yang mau paham? Yang sebelum ini ada yang mau paham nggak? Mau diulangi atau udah? Lanjut aja atau diulangi? Lanjut aja.
Oke, sebetulnya yang surah kedua ya itu udah selesai teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke surah ketiga ya. Ini biar nanti tinggal dieksekusi kalau ada soal. Mu'tadah mumayyizah. Berarti kalau mu'tadah apa teman-teman? Udah pernah nifas sebelumnya. Mu'tadah mumayyizah wa hiya allati taro adam bi sifatil mubtada'a mumayyizah ya. Sama seperti halnya di mubtada'a mumayyizah dalam haid ya. Wa adatuha tukhalifut tamyiz. Jadi jumlah adanya itu berbeda dengan jumlah darah pada tamyiz. Sebentar. Kan kanat ini dikasih contoh ya. Kan kanat adatuha fi nifas arba'ina yauman. Oke, misalkan ada seorang perempuan, dia sudah punya, ingat ya teman-teman, namanya mu'tadah itu sudah punya ada, ya kan? Walaupun hanya baru sekali nifas sebelum masa tahun ini 2 tahun yang lalu misalkan ya. Tapi bisa jadi ya ada yang kayak gitu ya, tiap tahun melahirkan. Misalkan 2 tahun yang lalu ibu ini ya habis melahirkan terus nifas. Itu nifasnya 40 hari. Terus 2 tahun berikutnya hamil lagi, habis itu melahirkan lagi dan nifas. Nah, kalau udah pernah nifas kan namanya mu'tadah, ya kan? Otomatis punya ada, yaitu berapa hari tadi katanya? 40 hari, ya kan? Faru'at ba'da wiladatiha 20 aswad. Ya. Di sini keluar darah hitam 20 hari katanya. Setelah itu tumma ahmar isamaro. Nah, kemudian katanya keluar darah merah isamaro ya. Tidak disebutkan, yang penting lebih dari 60. Ya, tapi gak apa-apa, kita tentukan aja mau berapa hari teman-teman, tapi lebih dari 60. 70 aja ya. Kok 70? Berarti di sini 50. Wajah wazah sitin, wadhalika ka'an ro'at ba'dal isrin aswad. Di sini ternyata disebutin khamsa wa arba'in. Berarti totalnya berapa hari teman-teman? 65. Ya. Maka dia istihadah. Li'an al-isrin ma'al khamsah. Bentar. Ro'at ba'dal isrin al-aswad. Khamsa wa arba'in ada man ahmar. Li'an al-isrin ma'al khamsa wa arba'in jawaz as-sittin. Oh iya. Karena melebihi 60 hari, fatoradu ila tamyiz wa al-ashrun. Maka yang berlaku itu adalah hukum tamyiz. Maka yang nifas itu yang mana teman-teman? Ini ya. Maka ini adalah nifas. Berarti yang ini adalah ya istihadah atau tuhar. Gampang mah kalau mumayyizah, yang aswad nifas, yang dhaif tuhar. Udah selesai, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Surah ketiga. Teman-teman ingat ya, istihadah itu kalau dalam nifas berarti lebih dari 60 hari. Jadi lebih banyak. Makanya jumlah darah yang keluar otomatis pasti banyak juga. Puluhan sampai puluhan. Kalau haid kan nggak sampai kan, mungkin ada sampai tapi jarang gitu, paling belasan. Ya kan? Karena maksimalnya 16. Paling darah aswad kalau misalkan dalam istihadah haid itu misalkan aswadnya 5 kayak gitu kan, kayak kemarin, kemudian ahmarnya 20 misalkan gitu, atau 15 atau berapa. Oke, lanjut ke surah yang keempat, yaitu namanya mu'tadah ghair mumayyizah. Sama ya, mu'tadah definisinya seperti sebelumnya, ghair mumayyizah.
Ghairu mumayyizah apa? Ghairu mumayyizah itu adalah keluarnya satu warna atau lebih dari satu warna tapi syarat tamyiz dalam istilah dan nifas hilang. Apa itu syarat tamyiznya? Darah kowinya berarti kalau ini lebih atau tidak lebih? Karena kan goyer mumayyizah. Berarti syarat tamyiznya iya berarti tidak terpenuhi kan? Ya, berarti darah kowinya lebih dari 60. Oke. Faturadu ila adatiha nifasan wa tuhron. Nah, karena dia sudah punya kebiasaan nifas. Tadi kan sebelumnya si ibu ini pernah nifas berapa hari katanya? Laha adatun nifas itu 40 hari. Arba'ina yauman. Kemudian ya di 2 tahun berikutnya ibu ini nifas lagi dan ternyata istihadah ya. Ini saya kasih contoh sampai 70 hari. Maka di sini dikatakan untuk seorang yang keempat mu'tadah ghairu mumayyizah. Kenapa disebut mu'tadah? Sudah pernah nifas dan punya adah. Ingat ya, adah itu bisa berlaku walaupun hanya sekali. Kemudian ghairu mumayyizah, kenapa disebut ghairu mumayyizah? Ya, di sini belum ada contohnya. Tsumma tuhayyad, tuh kan. Jadi setelah dikurangi adah nifas, setelah dikurangi adah tuhar, kita tentukan aja ya, adah tuhar dia berapa? Bebas ya kalau tuhar dalam nifas berapa? Misalkan 10 ya. Karena kan kalau dari nifas ke nanti ke haid kan nggak harus 15 ya. Ini saya kasih contoh 10 tuhar antara nifas ke haid karena nanti setelah itu ke haid. Oke, kita baca dulu di sini. Summa tuhayyad ala adatiha, tuh kan. Jadi selain ada nifas itu kita harus tahu ya. Ini kan 1, 2 ada nifas, ada tuharnya ya. Setelah nifas kemudian ini ada haidia. Mau berapa? Misalkan berapa? Hah? Biar gampang aja nanti dikurangin aja 5 aja ya. 5. Berarti ada tuhar dia sisa sebulan aja. Berarti 25. Oke. Nah, sekarang kita tentukan. Ini udah kita tentukan ada nifas, ada tuhar dari nifas nanti ke haid yaitu 10 hari. Ada haidnya 5, kemudian ada kalau haid kan harus 15 ya, teman-teman. Tapi di sini kan udah lebih nih, 25. Oke. Ibu ini itu istihadah ya. Keluar darah selama 70 hari. Ini udah saya tulis ya. Katanya sampai hari ke-70. Nah, gimana kalau dia masuk ke yang mu'tadah ghairu mumayyizah? Ya, ini yang paling mudah. Maka nanti tanggal hari pertama sampai hari ke 40 itu adalah apa? Nifasnya. Kemudian tuharnya itu adalah 10 hari, berarti di sini, ya kan? Iya. Masih ada sisa di sini. Haidnya berapa? 5 kan? Berarti sampai hari ke-55 itu adalah haid dia. Kemudian tuhar haid dia itu adalah berapa hari? 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ternyata nggak sampai 25. Berarti ya udah tuhar tuh. Udah selesai. Jadi mengikut kebiasaan semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya? Siapa yang masih bingung? Boleh ahlan ya ditanyakan teman-teman. Ya, Berarti ini kembali lagi ada nifas sebelumnya iya. sama haid sebelumnya. Iya. Kalau darah kalau ada sisa gimana ya? Iya, kalau ada sisa hari. Oke, misalkan contoh kita lebih aja ya teman-teman. Misalkan 100 hari lama banget ya. Kan ini 25 kan ini 25 kan? Sedangkan ini baru 15 tadi kita hitung. Ya gak apa-apa lah.
71, 72, 73, 74. Ya lo gimana coba kondisi ibunya kan? Udah biru-biru. 76, 77, 78, 79, 80. Kalau kita hitung 56 ke 80 udah berapa hari? 1, 2, tadi kan 15 ya? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Satunya kelewat. Oh iya. Berarti udah pas ya di sini ya? Ini kita kasih contoh aja. 81 biar kalian paham. 82, 83, 84, 85, 86 aja udah. Ini kan tadi sampai 80 apa namanya? Tuhar kan? Tuhar karena tadi tuharnya 25. Kalau udah selesai balik lagi. Enggak, balik lagi ke haid, maaf. Haidnya berapa? 5. Berarti yang ini 81, 2, 3, 4, 5 itu adalah haid dia. Kemudian 86-nya adalah tuhar. Itu. Jadi dikurang-kurangi sampai habis. Udah. Ya, Gue mau nanya lagi. boleh. Haid itu kan maksimalnya 15 hari. Iya. Gimana dia cara tahu dia itu darah istihadah, sedangkan dia kan haidnya cuma 5 hari. Gimana? Haid itu kan maksimalnya 15 hari kan? Iya. Nah, itu gimana dia ibunya tahu kalau misalnya darah sesudah haid itu istihadah gitu. Kan dia udah punya kebiasaan. Oh. Iya, dia kan udah punya kebiasaan sebelumnya dia tuh kalau haid 5 hari. Namanya kebiasaan 5 berarti kan tuharnya sisa dari kebiasaan haid kan, yaitu 25. Jadi nanti pas istihadah nifas kayak gitu caranya. Dikurangi kebiasaan nifas, dikurangi yang tuhar dari nifas, dikurangi haid dia, dikurangi tuhar dari haid. Ada lagi?